Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah hingga saat ini kita masih dikaruniai kesehatan dan kebaikan yang banyak. Semoga umur kita yang tersisa menjadi lebih baik dan lebih berkah, dan menjadi modal beramal kebaikan yang banyak pula, sembari menunggu kedatangan malaikat maut. Pada kajian kita yang ke-40 kali ini, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk melakukan kajian tentang zikrul maut atau zikir maut. Dan seperti biasa kita akan mengambil hujah ayat-ayat Al-Quran, dalam hal ini ayat-ayat tentang peristiwa kematian tentunya. Sahabat sekalian, Al-Quran banyak menginformasikan tentang peristiwa kematian tersebut. Sesungguhnya kita semua pasti akan menemui kematian itu. Sebetulnya juga kematian itu sendiri bukan peristiwa yang istimewa, tapi ketika kematian orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang kita kenal dekat, maka itu bisa menimbulkan rasa stres, depresi, bahkan paranoid bagi sebagian orang. Sebetulnya hal ini dikarenakan mereka belum membangun keyakinan tentang kematian itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan bagaimana membangun kesadaran akan kematian tersebut dan bagaimana menyikapinya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai itu adalah orang yang zikrul maut, atau orang-orang yang selalu mengingat kematiannya, karena kematian itu sesungguhnya sangat dekat. Dengan membangun kesadaran melalui mengingat kematian ini, maka orang akan lebih proporsional dalam menanggapi keadaan di sekitarnya terkait dengan wafatnya orang-orang yang dekat semasa hidupnya, dan atau diri kita sendiri yang sudah kepala 5 dan kepala 6. Dengan zikrul maut ini diharapkan lebih tenang. Kemudian lagi secara logika sederhananya juga pada akhirnya semua orang akan meninggal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 35. Al-Quran menyadarkan kita berkali-kali dengan redaksi ayat-ayat seperti ini. Jadi seharusnya kita bangun kesadaran bahwa kematian itu bukanlah hal yang istimewa. Kematian itu adalah hal lumrah yang pasti terjadi pada diri setiap makhluk hidup. Bahwa saat ini pun kita sedang antrian untuk mendapatkan kematian tersebut. Yang istimewa itu adalah persiapannya, amal ibadah yang akan kita bawa nantinya, dan juga amal jariah yang perlu kita tinggalkan. Sedangkan kematian itu sendiri menurut ayat tersebut adalah ujian atau cobaan. Untuk itu kita perlu membangun kesadaran yang berdasarkan tuntunan agar kita tidak tersalah dalam menjawab cobaan tersebut. Mengenai cobaan kematian ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wan nafsin minal amwadi wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Kehidupan manusia memang penuh cobaan, dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu, dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah apapun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Ini pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran.
Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan atau bahan makanan. Dengan ujian itu, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, kukuh keyakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan. Mereka akan mendapat predikat sabar, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira itu dari Allah. Selain itu juga Al-Quran memberikan analogi-analogi tentang kematian itu. Di antaranya dikatakan bahwa kematian itu adalah tidur singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati karena dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surah Az-Zumar ayat 42. Pada ayat ini Allah menerangkan satu macam kekuasaannya yang sempurna dan sifatnya yang mengagumkan, yaitu dialah yang memegang roh manusia ketika tiba ajalnya dengan memutuskan hubungan roh dengan raganya, dan memegang roh orang itu pada lahirnya saja sehingga tidak dapat mengemudikan raganya. Akan tetapi hubungan diantaranya tetap masih ada. Allah menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dengan tidak mengembalikan roh itu, dan melepaskan jiwa yang lain dengan mengembalikan jiwa ke dalam raganya, sehingga ia dapat bangun dari tidurnya sampai kepada waktu yang ditentukan. Orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya, dan untuk orang yang belum mati Allah menahan ruhnya hanya saat dia tidur saja, dan dia terjaga dari tidurnya adalah karena rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali ke raganya lagi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dalam tubuh manusia itu ada jiwa dan roh yang hubungannya seperti sinar matahari. Akal dan jiwa dapat berpikir dan menentukan pilihan, sedangkan rohnya yang menyebabkan ia dapat hidup dan bergerak. Kedua-duanya dimatikan ketika tiba ajalnya, dan dimatikan jiwanya saat dia tidur, sehingga rohnya tetap masih ada. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu akan tidur, maka hendaklah dia meniupkan ke dalam pakaiannya di sebelah dalam, karena ia tidak mengetahui apa yang tertinggal di dalamnya. Kemudian hendaknya ia mengucapkan, ya Tuhanku, dengan namamu aku meletakkan lambungku ini, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Jika engkau menahan jiwaku, maka sayangilah dia, dan jika engkau melepaskannya kembali, maka peliharalah dia seperti engkau memelihara orang-orang yang saleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Abi Saibah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Qatadah yang berbunyi, sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada para sahabat pada malam ketika tidur di lembah, sesungguhnya Allah menahan roh kamu bila dikehendakinya, dan mengembalikannya bila dikehendakinya pula. Sahabat sekalian, inti dari kajian kita tentang zikrul maut ini adalah bagaimana kita tidak menjadi paranoid menyikapi kematian itu, kemudian membangun kesadaran bahwa kematian itu adalah peristiwa yang natural, sekaligus menyadarkan kita bahwa yang terpenting itu adalah persiapan dalam menyongsong kematian tersebut, bukan berfokus pada peristiwa dan kejadiannya. Jadi inti dari kajian kita kali ini adalah 4 kesadaran yang harus kita bangun terkait kematian tersebut, terkait bagaimana zikrul maut itu. Zikrul maut adalah usaha membangun kesadaran dalam pikiran dan intuisi ketuhanan akan perkara kematian yang akan kita hadapi nanti, di mana dengan kesadaran inilah dari sudut pandang makhluk kita melakukan mekanisme perlindungan diri dari penyakit yang kita hidap, dan mekanisme ini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah ajarkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Kesadaran yang pertama adalah membangun kesadaran dalam pikiran kita bahwa kematian itu bukanlah hal yang istimewa, bahwa semua yang berjiwa tanpa terkecuali pasti akan menemui kematian, dan sesungguhnya kita sedang berada dalam antrian menuju pintu kematian itu.
Kemudian kesadaran yang kedua adalah bahwa penguasa kehidupan ini adalah Allah. Maka sadarilah bahwa semua tentang kehidupan dan kematian kita, jiwa dan raga kita, bahkan makhluk seluruhnya adalah di tangan Allah. Hanya saja dalam proses menuju kematian itu, Allah menyediakan koridor untuk memilih antara kematian yang baik dan kematian yang buruk. Di sanalah kita melakukan mekanisme usaha pilihannya. Namun keputusan akhir tetaplah di tangan Allah, sebagaimana tema kajian kita yang lalu tentang takdir. Kemudian kesadaran yang ketiga adalah lepaskanlah rasa berdosa dengan cara senantiasa meminta ampunan kepada Allah. Sadarilah bahwa setiap hari kita berpotensi melakukan dosa, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Dengan kesadaran seperti ini, maka logikanya meminta ampunan menjadi kebutuhan. Jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap hambanya yang beriman, akan mengampuni segala dosa yang telah terlanjur mereka kerjakan, seperti meninggalkan perintahnya atau mengerjakan larangannya apabila benar-benar tobat dari kesalahan mereka. Banyak orang yang menyangka bahwa karena dosanya telah bertumpuk-tumpuk tidak akan diampuni oleh Allah. Jadilah ia seorang yang berputus asa terhadap ampunan, rahmat, dan kasih sayang Allah. Dunia sudah menjadi gelap menurut pandangannya, karena selama ini dia tidak mengindahkan ajaran-ajaran agamanya dan selalu membelakangi petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Hatinya sudah penuh diliputi kekotoran dan kedurhakaan. Tidak tampak lagi olehnya jalan kebenaran dan kebaikan yang akan ditempuhnya. Dia telah dibingungkan oleh rasa putus asa dan tak ada harapan yang tampak olehnya untuk kembali dari kesesatan dan kemaksiatan yang selalu diperbuatnya. Tetapi Allah, meskipun besar dosa hambanya, Dia tetap mengasihi dan menyantuni dan melarangnya berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayangnya. Dia tetap memandangnya sebagai hambanya yang berhak menerima kasih sayangnya itu apabila ia telah mengisyafati, menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah. Jangankan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang musyrik pun masih terbuka pintu taubat apabila mereka masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa banyak di antara orang-orang musyrik yang telah banyak melakukan pembunuhan dan sering berzina datang kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata kepadanya, sesungguhnya apa yang engkau seru kepada kami adalah baik. Dapatkah engkau terangkan kepada kami bahwa yang kami kerjakan dahulu itu akan diampuninya? Nabi menjawab dengan membacakan firman Allah, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Dalam hadis Nabi SAW juga dijelaskan, diriwayatkan oleh Amr bin Anbasah bahwa telah datang menemui Nabi SAW seorang yang telah tua bangka, bertelekan di atas tongkatnya, dan berkata kepada beliau, "Hai Rasulullah, saya banyak mengerjakan kesalahan dan maksiat. Apakah mungkin kesalahan itu diampuni?" Nabi SAW menjawab, "Apakah engkau telah mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah?" Orang tua itu menjawab, "Benar. Bahkan aku mengakui bahwa engkau utusan Allah." Rasulullah SAW menegaskan, Allah mengampuni semua kesalahan dan maksiat yang telah engkau lakukan itu. Hadis riwayat Ahmad.
Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa Allah mengampuni semua kesalahan bagaimanapun besar dan banyaknya bila seseorang itu benar-benar bertaubat dengan setulus hati, berikrar tidak akan kembali melakukan kesalahan dan akan tetap melakukan amal saleh. Hamba Allah itu tidak boleh berputus asa terhadap ampunan, rahmat dan kasih sayangnya, karena pintu rahmatnya terbuka seluas-luasnya bagi orang yang bertaubat, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah yang artinya, dan barang siapa membuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110. Setelah melarang hambanya berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayangnya, Allah mendorong hambanya agar segera meminta ampun dan bertobat padanya atas segala keterlanjuran dan kesalahan yang telah dilakukan. Allah juga menegaskan bahwa Dia mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Memang besar dan luas rahmat Allah terhadap hambanya. Hamba yang telah mendurhakai karena mengabaikan perintahnya, melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkannya, dan bergelimang dengan dosa dan maksiat, masih saja dipanggil sebagai hambanya dan dinasihati supaya jangan berputus asa terhadap ampunan dan rahmatnya. Kesadaran yang keempat adalah pandai bersyukur, dengan senantiasa mensyukuri semua kebaikan yang telah dan senantiasa Allah karuniakan. Syukuri waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Syukuri rezeki yang Allah berikan. Syukuri kesehatan yang Allah berikan. Dengan mensyukuri itu semua, maka kita melonggarkan jiwa kita dari himpitan kekhawatiran, rasa dan pikiran ketakutan, bahkan stres, bahkan paranoid dikarenakan berita-berita kematian di sekitar kita. Karena sesungguhnya musibah itu adalah pintu nikmat yang luas. Ketika musibah itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dengan senantiasa bersyukur, maka sikap kita akan proporsional dalam menghadapi setiap musibah, sehingga kita lebih tenang dan ikhlas melewatinya. Karena hanya dengan tentram dan ketenanganlah kita dapat bermohon dengan khusyuk kepada Allah. Kita bermohon ampunan dan perlindungannya. Kita bermohon keselamatan dan bermohon agar dihindarkan dari segala bentuk bala dan mara bahaya. Dan kalau Allah menghendaki kita binasa karena penyakit yang kita idap, maka kita pun bermohon agar maut tersebut menjadi pintu jalan kembali kita, yaitu sebaik-baiknya jalan dan keadaan yang husnul khatimah. Sahabat sekalian, inilah 4 zikrul maut itu, yaitu 4 kesadaran yang harus kita bangun dalam menyongsong kematian kita, di mana kematian itu sendiri adalah sangat dekat. Dengan begitu, logika yang harus dibangun juga adalah tidak ada istilah tunggulah nanti. Kematian pasti datang kapan dan di mana saja. Kematian itu tidak terkait umur, kesehatan dan waktu serta tempat. Kita semua tanpa terkecuali sedang antri menunggu maut, termasuk juga diri saya pribadi, juga berdiri di antrian yang sama. Sahabat sekalian, kematian itu dirahasiakan kapan waktunya adalah salah satu bentuk rezeki terbesar. Terhadap rezeki yang terpenting adalah setepat apa kita menggunakannya. Tidak salah selalu merasakan masih muda, tapi tidak cerdas kalau rasa itu diaplikasikan dalam sikap dan tindakan. Yang cerdas adalah gunakan semangat merasa masih muda itu untuk beramal sebanyak-banyaknya, tidak merasa akan mati, atau dengan kata lain melupakan kematian, karena rasa itu lebih menunjuk kepada mencintai kehidupan duniawi. Sama juga dengan mereka terbiasa dengan kematian, dikarenakan seringnya terlibat dalam pengurusan jenazah, sampai kepada mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Tapi rasa terbiasa dimaksud menjadikan diri pribadi terpaut, tidak berbenah dalam keimanan dan ketakwaan. Figur yang seperti ini adalah figur yang menolak hikmah kematian. Sesungguhnya dia juga dalam keadaan tertipu. Banyak orang yang lebih mencintai apa-apa yang akan dia tinggalkan ketimbang apa yang dia akan temui nantinya di kehidupan selanjutnya. Kalau saja makanannya terbuat dari emas, intan, permata, niscaya dia pun akan takut buang air besar. Semoga kita tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang sibuk dunia hingga menolak kehidupan selanjutnya. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita ini. Semoga kita bisa mencernanya dengan sempurna sehingga mendapatkan kepahaman yang komprehensif dan holistik. Semoga kajian ini membawa manfaat yang banyak
bagi kita semua, wabil khusus bagi kita yang sudah kepala 5 dan kepala 6. Semoga Allah mengumpulkan kita semua antil jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.